Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya selaku moderator pada sesi diskusi ini akan memimpin jalannya presentasi kelompok 7 dengan materi epistemologi. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Intan Puspitasari sebagai pemateri pertama, kemudian ada Arsi Nur Fatima sebagai pemateri kedua, dan ada Muhammad Jenny Putra Kusuma sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, saya Putri Rahma sebagai moderator. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Intan Puspitasari, dilanjutkan dengan Arsi Nur Fatima, dan ditutup oleh Muhammad Jenny Putra Kusuma. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani, epistemai dan logo. Epistemai biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi atau teori pengetahuan yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan jawaban pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Adapun beberapa istilah lain epistemologi. 1. Logika material. 2. Genealogia. 3. Kritika pengetahuan. 4. Gnoseologia. 5. Filsafat pengetahuan. 1. Logika material. Istilah logika material sudah mengandaikan adanya ilmu pengetahuan, yang lain yang disebut logika formal. Logika formal berhubungan dengan masalah kebenaran formal yang acap kali juga dinamakan keabsahan atau jalan pemikiran. Adapun logika material yang berhubungan dengan kebenaran material yang kadang-kadang juga disebut kebenaran autentik atau autentisitas isi pemikiran. Oke, selanjutnya ada kriteriologia. Istilah kriteriologia berasal dari kata kriterium yang berarti ukuran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ukuran untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan tertentu. Dengan demikian, kriteriologia merupakan suatu cabang filsafat yang berusaha untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga ada kritika pengetahuan. Istilah kritika pengetahuan sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan istilah kriteriologia. Yang dimaksud kritika di sini adalah sejenis usaha manusia untuk menetapkan apakah sesuatu pikiran atau pengetahuan manusia itu sudah benar atau tidak benar, dengan jalan meninjaunya secara sedalam-dalamnya. Jadi, secara singkat dapatlah dikatakan bahwa kritika pengetahuan menunjuk kepada suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam berusaha menentukan benar tidaknya sesuatu pikiran atau pengetahuan manusia. 4. Gnoseologia. Istilah gnoseologia berasal dari kata gnosis atau logos. Dalam hal ini, gnosis berarti pengetahuan yang bersifat keilahian, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, gnoseologia berarti suatu ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan, khususnya mengenai pengetahuan yang bersifat keahlian. Gnoseologia memiliki peranan sebagai gabungan dari suatu ilmu yang memiliki tujuan untuk mencari dan memperoleh suatu hakikat pengetahuan. Bisa juga dikatakan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan yang berupa apa hakikat dari pengetahuan. Mengkaji hakikat gnoseologia ini mempunyai tujuan yang khusus, yaitu dari pengetahuan yang bersifat keilahian. 5. Filsafat pengetahuan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersiapkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita berbicara mengenai filsafat pengetahuan, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Mengenai batasan epistemologi, seperti istilah-istilah dalam filsafat, istilah ini pun tidak sedikit yang memberikan batasan, dan setiap batasan hampir mempunyai corak yang sedikit berlainan. Sumber-sumber epistemologi. Teori pengetahuan tidak dapat menghindarkan pembahasan tentang sumber-sumber pengetahuan, tentang bahan-bahannya diperoleh. Sumber-sumber itu
menurut filosof tidak lain adalah indera, akal, dan hati. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber-sumber epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. Alam adalah sumber epistemologi, rasio dan hati. Sejarah merupakan sumber lain epistemologi. Pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, keyakinan. Lanjut, kesimpulan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya, menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Kajian epistemologi ini bersumber dari beberapa hal, yaitu persepsi, ingatan, akal, intuisi, dan otoritas. Serta penyebab timbulnya epistemologi adalah pengalaman dan pengamatan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itu dia materi tentang epistemologi. Apabila ada kesalahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.